kembali lagi ke pembacaan kita Encounter Series pertama Christ the Way. Oke, so hari ini adalah hari yang ke-24 untuk pembacaan Desire of Ages nomor 73 dan 74. Oke, so tanpa berlengah lagi, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat hari Sabatmu sepanjang hari tadi. Dan pada saat ini kami ingin mulakan minggu baru kami dengan penyertaan Engkau, dengan positivity yang Engkau ada, berkat-berkat Engkau sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kami terus memuliakan nama Engkau sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan kami, kiranya biarlah apa yang kami baca akan menjadi iktibar pedoman hidup kami sementara menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikan kami kebijaksanaan untuk mempelajari firman Engkau hari ini. Ampunkan segala dosa, pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So mari kita baca untuk hari yang ke-24. Oke. Hari ke-24, Desire of Ages nomor 73 dan 74. Selama hidupnya di dunia, Yesus adalah seorang pekerja yang tekun dan setia. Ia mengharapkan banyak, sebab itu ia pula berusaha banyak. Setelah ia mulai bekerja sebagai guru, ia berfirman, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Yesus tidak segan menghadapi kesusahan dan kewajiban sebagaimana yang dibuat oleh banyak orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Adalah sebab mereka berusaha menghindari disiplin ini, maka banyak yang lemah dan tidak cekap. Mungkin mereka memiliki sifat tabiat yang bagus dan menarik hati, namun mereka lemah dan hampir tidak berguna apabila kesukaran harus dihadapi atau rintangan harus dilalui. Ketegasan dan tenaga, keteguhan serta kekuatan watak seperti yang dinyatakan dalam diri Kristus harus dipertumbuhkan dalam diri kita dengan jalan disiplin yang ditanggungnya itu juga. Dan rahmat yang diterimanya itu adalah untuk kita. Selama ia hidup di antara manusia, juru selamat kita turut menanggung nasib fakir miskin. Oleh pengalaman, ia mengetahui keluh kesah dan kesukaran mereka itu, maka ia dapat menghibur dan memberanikan hati sebagai pekerja yang hina. Orang-orang yang mengerti benar-benar akan pengajaran hidupnya tidak pernah akan merasa bahwa sesuatu perbezaan harus diadakan antara golongan-golongan, bahwa para hartawan harus dihormati melebihi orang miskin. Yesus bekerja dengan gembira dan bijaksana. Perlulah banyak kesabaran dan kerohanian untuk dapat membawa agama Alkitab ke dalam kehidupan di rumah tangga dan ke dalam tempat pekerjaan, mengulangi tekanan perusahaan duniawi, namun tetapi memelihara tujuan semata-mata hendak memuliakan Allah. Disinilah Yesus merupakan seorang penolong. Ia tidak pernah begitu sibuk dengan urusan duniawi sehingga tidak ada lagi waktu atau pikiran untuk hal-hal surga. Kerap kali ia menyatakan kesukaan hatinya oleh menyanyikan mazmur dan nyanyian surga. Acap kali penduduk Nazaret mendengarkan suaranya menyanyikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ia mengadakan hubungan dengan surga dan nyanyian, dan apabila kawan-kawannya mengeluh karena lelah dari pekerjaan mereka itu, diriangkan oleh nyanyian yang merdu dari bibirnya. Nyanyian pujiannya itu nampaknya mengusir malaikat-malaikat yang jahat, dan seperti halnya dengan dupa memenuhi tempat itu dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya dibawa dari tempat buangan di dunia ini ke rumah yang di surga. Yesus adalah mata air kemurahan yang menyembuhkan bagi dunia ini, maka sepanjang tahun-tahun kesunyian yang di Nazaret itu, hidupnya mengalir dalam arus belas kasihan dan kelemah lembutan. Orang yang sudah tua, orang yang berduka, dan orang yang ditindas oleh dosa, anak-anak yang bermain dengan kesukaan hatinya yang murni, makhluk-makhluk kecil di hutan belukar, binatang penarik muatan yang sabar, semuanya merasa lebih senang karena hadiratnya. Ia yang firman kekuasaannya menyokong segala dunia mau membungkuk untuk menolong seekor burung yang terkena luka. Tiada sesuatu yang terlalu kecil bagi perhatiannya, tiada sesuatu terhadap mana ia merasa jijik untuk memberi pelayanan. Demikianlah sedang ia bertumbuh dalam akal budi dan perawakan, Yesus pun bertambah dalam kemurahan Allah dan manusia. Ia menarik simpati segala hati orang, menunjukkan dirinya sendiri sanggup menaruh simpati dengan orang lain. Suasana harapan dan semangat yang mengelilingi dia menjadikan dia suatu berkat.
dalam setiap rumah tangga. Maka sering dalam rumah sembahyang pada hari Sabat ia dipanggil untuk membaca pelajaran dari surat nabi-nabi, dan hati para pendengar merasa gembira ketika suatu terang yang baru bersinar dari perkataan biasa dari ayat yang suci itu. Namun Yesus menghindari pertunjukan. Selama tinggal di Nazaret, ia tidak pernah menunjukkan kuasa ajaibnya. Ia tidak pernah mencari kedudukan yang tinggi dan tidak memakai sesuatu gelar. Hidupnya yang tenang dan sederhana, bahkan tidak ada keterangan Alkitab tentang hidupnya ketika kanak-kanak, memberikan kepada kita suatu pelajaran yang penting. Makin tenang dan makin sederhana hidup seorang anak, makin bebas dari kesibukan yang dibuat-buat dan makin selaras dengan alam kejadian. Makin baiklah itu bagi kekuatan tubuh dan pikiran dan bagi kekuatan rohani. Yesus menjadi teladan kita. Banyak orang yang memusatkan perhatiannya pada masa kerjanya bagi khalayak ramai, sedangkan mereka tidak memperhatikan pengajaran masa kecil. Tetapi justru dalam hidupnya di rumah tanggalah ia menjadi teladan bagi anak-anak dan orang muda. Juru selamat rela menempuh keapa-apaan supaya ia dapat mengajarkan betapa dekat kita dapat berjalan dengan Allah dalam suatu nasib yang hina. Ia hidup untuk menyenangkan hati, menghormati serta memuliakan Bapaknya dalam segala perkara kehidupan biasa. Pekerjaannya mulai dengan memuliakan pekerjaan tukang yang hina yang bekerja untuk mencari nafkahnya sehari-hari. Ia melakukan pekerjaan Allah pada waktu bekerja di bangku pertukangan kayu sama dengan pada waktu mengadakan mujizat-mujizat bagi khalayak ramai. Maka setiap orang muda yang mengikut jejak Kristus dalam hal kesetiaan dan penurutan di rumah tangganya yang sederhana itu dapat menyatakan berhak atas sabda yang diucapkan tentang dirinya oleh Bapa melalui Roh Kudus. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, pilihanku yang kepadanya aku berkenan dalam dia. Yesaya 42 ayat 1. Sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. So let's pray. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau sepanjang pembacaan kami tadi. Dan pada saat ini kami sudah belajar bagaimana perwatakan Yesus yang sangat sederhana, dan itulah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan walaupun masa budak-budaknya, masa kanak-kanaknya dia tidak mempunyai catatan yang detail berkenaan dengan dia, tapi kami percaya Engkau tetap berkenan dengannya, Engkau tetap memberkati dia, Engkau telah membesarkan dia dengan sangat luar biasa Tuhan, sehingga dia sanggup untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Tuhan, biarlah kami setiap hari terus berusaha ingin menjadi seperti Yesus, ingin memperbaiki diri kami dari masa ke semasa. Dan Tuhan, Engkau jauhkan kami dari sebarang pikiran-pikiran negatif, pencobaan-pencobaan yang boleh menjatuhkan iman kami. Biarlah kekuatan iman kami mampu untuk bertahan, mampu untuk mempengaruhi lebih ramai orang untuk terus taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Biarlah Engkau terus menyertai kami sepanjang minggu baru ini Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. That's all. Bye. Jumpa lagi.